Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Apoteker Nuriza Marti Handini M.Farm dan Ibu Apoteker Sandra Isasi Sutiswa MS Farm, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kali ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari jurusan Farmasi tingkat 2A kelompok 6 mata kuliah interaksi farmasetika. Saya Nela Aliani Nadila sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi kelompok 6 kali ini mengenai inkompatibilitas pada sediaan kapsul. Baik, langsung saja, apa itu kapsul dan apa itu inkompatibilitas? Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari satu macam obat atau lebih atau bahan inert lainnya yang dimasukkan ke dalam cangkang kapsul gelatin keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang kapsul dapat jernih dan buram, berwarna atau polos, tidak berasa, mudah larut dalam air panas, dan bersifat higroskopis. Kebanyakan kapsul yang diedarkan di pasaran biasanya untuk ditelan, walaupun ada kapsul untuk disisipkan ke dalam rektum. Sedangkan inkompatibilitas merupakan suatu kejadian obat yang tidak tercampurkan baik secara fisika maupun kimia dan berakibat pada hilangnya potensi, meningkatnya toksisitas atau efek samping yang lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat merusak cangkang kapsul atau yang dapat menyebabkan inkompatibilitas pada sediaan kapsul. Yang pertama, yaitu ada zat-zat higroskopis. Zat ini tidak hanya mengabsorpsi lembab udara, tetapi juga akan menyerap air dari kapsulnya sendiri sehingga menjadi rapuh dan mudah pecah. Penambahan laktosa atau amilum yang merupakan bahan inert akan menghambat proses ini. Contohnya yaitu kapsul yang mengandung kalium iodida dan natrium iodida. Faktor yang berikutnya yaitu campuran etetikum. Bahan yang dicampur akan memiliki titik lebur lebih rendah daripada titik lebur bahan awal, sehingga menyebabkan kapsul rusak atau lembek. Contohnya, kapsul yang mengandung campuran asetosal dengan heksamin atau kamper dengan mentol. Hal ini dapat dicegah dengan mencampur bahan inert ke dalam masing-masing obat, kemudian bahan yang sudah dibalut tersebut dicampur dan dimasukkan ke dalam kapsul. Dan faktor yang terakhir yaitu minyak menguap, kreosot, dan alkohol. Zat-zat ini akan bereaksi dengan gelatin dalam kapsul sehingga gelatin rusak atau meleleh. Maka harus diencerkan terlebih dahulu dengan minyak lemak sampai kadarnya di bawah 40%. Yang selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu stamper, mortar, spatula, kertas perkamen, plastik klip obat, neraca gram, timbangan analitik, cangkang kapsul, etiket obat, dan label obat. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada heksamin, asetosal, dan fenobarbital. Selanjutnya, untuk resep yang kami gunakan dalam pengujian ini yaitu ambillah heksamin 0,250 mg, asetosal 0,3 gram, fenobarbital 0,03 gram. Buat sediaan kapsul sesuai dosis sebanyak 15, berikan 3 kali sehari. Selanjutnya monografi. Yang pertama, heksamin atau heksaminum atau metenamina dalam Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 283 sampai 284. Pemberiannya hablur mengkilap, tidak berwarna atau serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa membakar dan manis, kemudian agak pahit. Jika dipanaskan pada suhu lebih kurang 260 derajat Celcius menyublim. Yang kedua, kelarutan. Larut dalam 1,5 bagian air, dalam 12,5 etanol, 95% P, dan dalam lebih kurang 10 bagian kloroform P.
Wadah dan penyimpanan dalam wadah tertutup baik, khasiatnya antiseptikum saluran kemih. Yang kedua, asetosal atau asam asetil salisilat. Dalam Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 170 sampai 171. Pemberiannya hablur putih umumnya seperti jarum atau lempengan tersusun atau serbuk hablur putih, tidak berbau atau berbau lemah. Stabil di udara kering, di dalam udara lembab secara bertahap terhidrolisa menjadi asam salisilat dan asam asetat. Kelarutannya sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol, larut dalam kloroform dan dalam eter. Agak sukar larut dalam eter mutlak. Wadah dan penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Khasiat dan penggunaannya yaitu analgetikum, antipiretikum. Yang ketiga, fenobarbital atau panobarbitalum atau luminal. Pemberiannya hablur kecil atau serbuk hablur putih berkilat, tidak berbau, tidak berasa, dapat terjadi polimorfisme, stabil di udara, pH larutan jenuh lebih kurang 5. Kelarutannya sangat sukar larut dalam air, larut dalam etanol, eter, larutan alkali hidroksida dan alkali karbonat, agak sukar larut dalam kloroform. Wadah dan penyimpanan dalam wadah tertutup baik, khasiatnya hipnotikum sedatifum. Selanjutnya, perhitungan, pengenceran, dan penimbangan bahan. Perhitungan dosis tidak ada. Perhitungan bahan. Yang pertama heksamin. 0,250 mg dikali 15 sama dengan 3,75 mg. Maka dilakukan pengenceran karena kurang dari bobot 50 mg. Yang kedua asetosal 0,3 gram menjadi 300 mg dikali 15, maka jumlahnya 4500 mg. Yang ketiga fenobarbital 0,03 gram menjadi 30 mg dikali 15, jumlahnya 450 mg. Lalu dilakukan pengenceran pada obat heksamin yang berjumlah 3,75 mg menggunakan perbandingan 1:15. Heksaminnya 50 mg, SL 750 mg, maka jumlah bobotnya 800 mg. Hasil pengencerannya 3,75 mg dibagi 50 mg dikali 800 mg. Maka hasil pengenceran yang diambil 60 mg dengan sisa pengenceran 740 mg. Penimbangan bahan. Yang pertama, hasil pengenceran dari heksamin yaitu 0,06 gram, yang kedua asetosal 4,5 mg, yang ketiga fenobarbital 0,45 gram. Perhitungan untuk nomor cangkang kapsulnya yaitu jumlah bobot seluruhnya itu 0,06 gram ditambah 4,5 gram ditambah 0,45 gram sama dengan 5,01 gram. Sehingga 5,01 gram dibagi 15 kapsul maka jumlahnya 0,334 gram. Jadi kita menggunakan cangkang kapsul nomor 0. Pada prosedur kerja, yang pertama siapkan alat dan bahan. 2. Setarakan timbangan untuk menimbang bahan obat. 3. Timbang masing-masing bahan obat. 4. Lakukan pengenceran untuk heksamin menggunakan perbandingan 1:15, yaitu masukkan heksamin 50 mg dan SL 750 mg. Kemudian gerus sampai homogen. Setelah itu ambil dan pisahkan hasil pengenceran untuk nanti digunakan dan sisanya pengenceran dibungkus dengan kertas perkamen dan diberikan kepada pengawas. 5. Masukkan fenobarbital sebanyak 0,45 gram ke dalam mortar, gerus sampai halus dan homogen. 6. Masukkan asetosal sebanyak 4,5 gram ke dalam mortar, gerus sampai halus dan homogen. 7. Masukkan hasil pengenceran heksamil sebanyak 0,6 gram ke dalam mortar, gerus sampai homogen. 8. Setelah semuanya tercampur, bagi serbuk menjadi 15 bagian, sama banyak menurut pandangan mata. 9. Masukkan serbuk yang telah dibagi tadi ke dalam cangkang kapsul nomor 0 sebanyak 15 kapsul. 10. Masukkan ke dalam plastik klip, dan 11. Beri etiket dan label obat. Berikut ini adalah hasil pengamatan pada praktikum kemarin. Hari Senin, Selasa 14 Februari 2022. Belum terjadi interaksi apapun antara bahan obat dengan cangkang kapsulnya.
Cangkang kapsul kuat dan tidak lembek. Bahan obat atau isi kapsul merupakan serbuk hablur berwarna putih dan berbau khas. Pada Selasa 15 Februari 2022, kapsul masih terlihat baik dan belum ada perubahan dari hari sebelumnya. Begitupun dengan bahan obatnya yang masih sama seperti hari sebelumnya. Tidak ada perubahan baik warna, bau maupun tekstur. Namun saat bahan obat dikeluarkan dari cangkang kapsul, bahan obat masih menempel di dalam kapsul. Pada hari Rabu 16 Februari 2022, sebagian kondisi cangkang kapsul masih sama seperti hari sebelumnya, namun ada beberapa kapsul yang tekstur cangkangnya mulai lembek, sedangkan untuk bahan obatnya tidak mengalami perubahan warna dan bau, tetapi teksturnya mulai sedikit lembab. Namun tekstur lembabnya ia masih bisa seperti semula jika disentuh dengan tangan. Pada Kamis 17 Februari 2022, perubahan yang terjadi masih sama seperti hari sebelumnya. Pada hari Jumat 18 Februari 2022, perubahan yang terjadi agak sedikit berbeda dari hari sebelumnya, di mana cangkang kapsul berubah menjadi lebih lembek dari hari sebelumnya dan tekstur bahan obat di dalamnya pun melembab. Pada hari Sabtu 19 Februari 2022, bahan obat atau isi kapsul berubah menjadi lembab, begitu juga dengan cangkang kapsulnya yang melembek. Untuk warna dan bau bahan obat tidak mengalami perubahan, namun ada warna dari cangkang kapsul yang luntur dan saling menempel antara badan kapsul dan tutup kapsul. Pada hari terakhir, yaitu Minggu 20 Februari 2022, perubahan yang terjadi masih sama seperti pada hari sebelumnya, yaitu cangkang kapsul menjadi lembek dan bahan obat yang merupakan isi kapsul juga menjadi lebih lembab. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Pada praktikum kali ini, kami mengamati inkompatibilitas yang terjadi pada sediaan kapsul yang mengandung bahan obat yaitu heksamin, asetosal, dan fenobarbital. Pengamatan ini dilakukan selama 7 hari yang dimulai dari hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022. Dari hasil praktikum mengamati sediaan kapsul tersebut, ditemukan beberapa perubahan dari hari ke hari, di mana pada hari pertama dan hari kedua pengamatan belum terlihat perubahan. Kemudian, pada hari ketiga dan keempat sudah mulai ada perubahan, yaitu cangkang kapsul yang mulai melembek dan bahan obat atau isi kapsul yang mulai melembab juga. Selanjutnya, pada hari kelima, keenam, dan ketujuh terjadi sedikit perubahan yang berbeda dari hari sebelumnya, yaitu cangkang kapsul menjadi jauh lebih lembek dari hari-hari sebelumnya. Begitupun dengan bahan obat atau isi kapsul yang berubah menjadi jauh lebih lembab dari hari-hari sebelumnya. Selain itu, pada hari kelima pengamatan, warna dari cangkang kapsulnya ada yang luntur dan saling menempel antara badan kapsul dan tutup kapsul. Perubahan-perubahan ini dapat terjadi karena heksamin dan asetosal merupakan campuran eutetikum, di mana bahan yang dicampur memiliki titik lebur lebih rendah daripada titik lebur bahan awal, atau terjadi penurunan titik lebur di antara kedua bahannya, sehingga menyebabkan kapsul rusak atau lembek. Juga menyebabkan bahan obat heksamin dan asetosal ketika dicampurkan akan meleleh atau menjadi lembab. Dengan demikian, solusi dari permasalahan tersebut adalah mencampurkan bahan obat dengan bahan inert terlebih dahulu, sebelum bahan-bahan obat tersebut dicampurkan. Setelah masing-masing bahan obat dicampur dengan bahan inert, maka barulah bahan-bahan obat tersebut dicampur dan dimasukkan ke dalam kapsul. Berikutnya adalah kesimpulan. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa heksamin dan asetosal memiliki interaksi obat berupa farmasetik secara fisik, yaitu bahan obat menjadi meleleh atau lembab dan cangkang kapsul menjadi rusak atau lembek karena penurunan titik lebur di antara kedua bahan obat tersebut. Dan hal ini dapat dicegah dengan mencampurkan masing-masing bahan obat
dengan bahan inert terlebih dahulu, baru dapat dicampurkan dan dimasukkan ke dalam kapsul. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.